semuanya? Amin. Oke. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali ya di pertemuan selanjutnya. Ini silakan pimpin berdoa dulu, Mas Fairuz. Pimpin berdoa. Sebelum memulai kegiatan kajian hari ini, doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih kepada ketua kelas. Alhamdulillah ya kita sudah bisa berkumpul di pertemuan ini ya. Sebelumnya kita presentasi dulu. Ini kira-kira berangkat semua ya Mas? Berangkat semua ya? Berangkat semua ya? Alhamdulillah berangkat semua. Kalian sudah sampai di sini dengan selamat dan tidak ada yang terlambat. Saya mengapresiasi sekali ya. Untuk hari ini tadi tidak ada halangan ya ke sekolah ya. Kabarnya bagaimana hari ini? Baik Pak. Baik ya, alhamdulillah baik sekali. Kabarnya ya memang cuaca sedang tidak menentu ya, dan juga banyak banjir di mana-mana karena memang tiap sore sekarang hujan. Tapi tidak menghalangi kalian untuk berangkat ke sini, tetap semangat saja ya. Karena kalian sudah kelas 12, jadi apapun yang terjadi kalian tetap harus mengikuti karena apa? Sebentar lagi kalian akan menghadapi ujian ya. Jadi dipersiapkan selalu, dijaga kesehatannya, kemudian dijaga dirinya juga ya. Kemudian apa namanya? Tetap rajin berangkat sekolah, kemudian mengikuti pembelajaran di sekolah dengan baik karena memang nanti ilmunya juga akan kalian terapkan di ujian tersebut. Jadi sudah di absen masuk semua ya, itu ya. Jadi kalian tetap semangat aja. Bagaimana apa? Tidak usah dipedulikan kalau apa namanya pas banjir atau apa kalian tetap berangkat. Saya juga beberapa kali ya kemarin sewaktu pas hujan deras itu juga Pak Rogi juga masuk ya. Hujan banjir karena memang kewajiban, sudah kewajibannya di sekolah. Memang semoga bisa menjadi semangat buat kalian juga. Amin. Kemudian yang pertama tadi sudah masuk semua, sudah menjadi semangat kembali buat kalian ya. Jangan lupa untuk belajar. Jadi ini sebagai apa namanya awal pembelajaran di semester baru ya. Kalian masuk pembelajaran yang baru. Kita tetap mengingat pelajaran yang lama, tapi nanti ini pelajaran yang baru kita gunakan sebagai ilmu yang baru dikolaborasikan ya nanti ya. Di kali pelajaran kali ini kita akan membahas mengenai problem solving dan perbaikan sistem suspensi sepeda motor. Jadi kalau di kelas 11 dulu kalian mempelajarinya pengenalan suspensi ya, pengenalan suspensi, kemudian apa fungsi, baru fungsi, kemudian cara kerja, komponen-komponen di dalamnya itu apa saja. Tapi di kelas 12 ini kalian meningkat. Pelajaran-pelajaran seperti mesin itu juga problem solving, di chassis juga problem solving, di kelistrikan juga problem solving. Problem solving itu apa? Ya, mencari kerusakan atau apa? Ya, metani. Kalau bahasa Jawanya metani. Kalau bahasa bedanya itu problem solving. Ya, jadi kalian apabila ada motor datang atau motor non-swing datang, misalnya kalian ke bengkel, itu kalian tahu, misal kalian sedang dicurhati ya, Pak ini motor saya seperti ini problemnya. Itu kemampuan kalian menganalisis masalah, kemudian kalian, oh ini ternyata rusaknya di sini Bu, itu namanya problem solving. Ya. Dari masalah kemudian kalian menyelesaikannya, kalian menemukan cara perbaikannya dan nantinya diuji, itu namanya problem solving. Jadi dulu permasalahan solving itu mencari dan menemukan. Kemudian juga ada perbaikan setelah ditemukan, tidak hanya menyimpulkan saja tapi diperbaiki. Itu kemudian di sini saya akan menjelaskan KIKD-nya pada mata pelajaran ini, yaitu kompetensi dasar dan kompetensi indikator pencapaian kompetensi ya. Yang pertama, sini ada dua ya kompetensi dasarnya. Yang pertama
menganalisis gangguan suspensi. Ini sudah berbeda dengan kelas 11 dulu ya. Kalian kalau kelas 11 mengenal fungsi seperti itu. Jadi mengenal komponen, mengenal cara kerja, cara perbaikan. Kalau ini menganalisa gangguan, sekarang sudah naik tingkat ya kalian ya. Menganalisis gangguan suspensi sepeda motor. Tapi tetap yang kemarin fungsi-fungsi dan lainnya jangan lupa ya. Jadi ini sudah menganalisis gangguan. Kemudian yang kedua ini skillnya ya. Yang pertama ini teorinya di pembelajaran yang non praktek, yang ini di prakteknya kalian bisa memperbaiki suspensi sepeda motor. Indikatornya ya ini indikator kalau kalian bisa ini ya, ciri-cirinya tuh ini kalian bisa menelaah gejala gangguan pada sistem suspensi. Yang kedua, menyimpulkan jenis kerusakan. Kalian bisa menyimpulkan jenis kerusakan komponen. Oh ini rusaknya di sini, ternyata rusaknya di sini, kecilnya bocor atau olinya rembes atau bagaimana, itu menyimpulkan. Kalau penelaah itu dari pikiran kalian sendiri ya. Dan yang terakhir menyimpulkan prosedur tindakannya. Oh, ini harusnya diganti, ini harusnya diperbaiki. Ya, jadi dari pikiran kemudian kalian bisa menyimpulkan, mengkomunikasikan, oh ini seperti ini bu kerusakannya. Kemudian yang terakhir kalian bertindak, tindakannya ya. Atau kalian misal jadi SA, kalian bisa membuat ordernya. Jadi menyuruh mekaniknya, mas ini tolong perbaiki di bagian ini. Nanti di SA seperti itu ya kalau di SA ya. Kemudian untuk yang skillnya di prakteknya itu melaksanakan prosedur perbaikan. Jadi ini prakteknya langsung ya, biar kalian jadi mekanik ya, melaksanakan prosedur perbaikannya. Kemudian yang kedua menguji hasil. Jadi setelah kalian perbaiki, hilang kerusakannya ya, hilang atau tidak kerusakannya ya. Apabila masih, oh ternyata kok masih, berarti kerusakannya bukan di situ, kalian perbaiki kembali ya. Jadi setelah perbaikan diuji ya. Sama seperti kalau kalian penilaian mata pelajaran lain di bengkel, itu setelah kalian servis biasanya kan dengan bapak ibu guru kan diuji lagi, oh ini ternyata kok belum hidup, belum nyala ya, itu prosedurnya seperti itu ya. Jadi melaksanakan prakteknya, melaksanakan tugasnya, kemudian menguji hasil perbaikannya itu nyala atau tidak. Jadi kembali lagi seperti semula atau tidak. Oke. Kemudian tujuan pembelajaran di sini yaitu kita menggunakan, intinya di sini ya, kita menggunakan model pembelajaran problem based learning. Kalau kemarin di CVT pertemuan kemarin kita menggunakan project based learning, kita membuat project ya. Jadi kalau di sistem suspensi ini kita menggunakan pembelajaran problem based learning atau PBL. Ini ya. Dari namanya saja kita bisa menelaah ya. Problem based learning berarti ini pembelajaran learning kan pembelajaran berbasis masalah. Jadi nanti kalian intinya di sini saya berikan permasalahan yang menyangkut kehidupan sehari-hari. Nanti kalian berkelompok ya. Kalian nanti bisa berdiskusi ya untuk menyelesaikan kasusnya. Di teorinya, kemudian pertemuan berikutnya di prakteknya kita akan mencoba tadi, jadi melakukan perbaikan kemudian menguji. Yang pertama melalui modul pembelajaran PBL, disingkat PBL ya. Melalui PPT ini yang kita gunakan sekarang ya. Video atau animasi, unit sepeda motor, kemudian modul yang sudah saya bagikan di grup itu ya. Siswa dapat menelaah gejala gangguan sistem suspensi dengan baik dan benar. Yang pertama tadi menelaah dulu gejala gangguannya dengan baik dan benar. Dan yang B sama melalui modul pembelajaran PBL dan lain-lainnya ini, siswa menyimpulkan jenis kerusakan komponen dari gejala gangguan pada sistem suspensi dengan benar dan tepat. Tadi menelaah itu dari pikiran, kemudian ini kalian menyimpulkan, oh ternyata dari gejala yang timbul ini bisa kalian simpulkan, oh ini kerusakannya di sini. Ini ya, yang B ya. Dan yang C melalui model PBL ya, masih PBL, siswa dapat menyimpulkan prosedur atau tindakan yang tepat. Ya, setelah kalian tahu komponen yang rusak, kalian tahu ini harusnya komponen itu diperbaiki, harusnya komponen ini diganti, gitu ya. Oh ini tidak usah diganti, ternyata diperbaiki bisa. Itu kan ini ya yang ketiga.
Yang keempat, melalui modul pembelajaran Probability Based Learning atau PBL, siswa dapat melaksanakan prosedur perbaikan gangguan kerusakan sistem suspensi dengan baik dan teliti. Ini prakteknya ya, di prakteknya. Kalian bisa melaksanakan itu dengan baik dan teliti. Tadi ya, setelah dipraktekkan, kemudian kalian mengujinya, diuji ya. Masih ingat dengan materi kelas 11 apa saja tadi? Kita mau pelajari dasar ya, dasar suspensi, kemudian pelajari fungsi, kemudian pelajari nama komponen, kemudian cara perbaikan dan cara kerja dan cara perbaikan. Tapi secara teori dulu ya, cara perbaikannya singkat-singkat. Itu seperti pemeliharaan. Kalau ini sudah masuk ke problem solving. Pemeliharaan kan ini panjangnya berapa gitu saja ya, pengukuran itu namanya perawatan. Ya berarti masih ingat ya dengan materi kelas 11 ya. Oke. Ini kita review sebentar materi kelas 11 biar kalian tidak lupa ya. Jadi fungsi suspensi yang pertama, sistem suspensi dirancang untuk menahan getaran akibat benturan roda dengan kondisi jalan. Ini utamanya ya, utamanya ini. Jadi menyerap kejutan dari roda, dari jalan ya ke roda kemudian ke pengemudi. Diserap oleh sistem suspensi ini. Dengan sistem suspensi ini ya, getaran akibat kerja mesin dapat diredam juga ternyata ya. Semua peran dari penggunaan sistem suspensi tadi pada akhirnya dapat diambil kesimpulan bahwa dengan bekerjanya sistem suspensi pada dasarnya adalah agar diperoleh kenyamanan, intinya kenyamanan ya. Jadi ini dari sistem suspensi itu kenyamanan dalam berkendara sepeda motor. Jadi untuk memberikan kenyamanan pada si pengendara. Apabila tanpa suspensi gimana? Duduk ya kalian kita seperti naik kota ya, atau seperti naik kuda, atau seperti berjalan di itu kalau sungai yang asap itu loh, sungai yang ada airnya itu ya, jadi ini kurang nyaman ya, kurang nyaman, kemudian apa akan membahayakan juga kalau tidak ada suspensi. Jenis suspensi kalian pasti sudah tahu ya. Suspensi di motor ya ada dua, suspensi depan dan belakang. Kalau di sepeda motor ini namanya coil spring, kalau di mobil ya ada juga yang bentuknya seperti ini gas daun. Nah, seperti di becak kalian pernah ya becak suspensi juga ya, bentuknya lempengan seperti ini, itu namanya gas daun kalau di mobil. Jadi ya, jadi sudah ada ininya juga, terus ditambah ini tambah gas daun, kemudian ada juga gas torsi juga yang muter. Kalian pernah membantu batang torsi ini? Batang torsi. Itu ya. Jadi kalau di sepeda motor hanya ada dua ya, suspensi depan dan suspensi belakang. Kalau kalian mempelajari ini, pelajari suspensi ya, secara khusus. Ini kan apa? Kalian sebagai anak muda ya, seringnya modif-modif apa suspensi, ganti suspensi ya. Mau dibuat yang tinggi atau yang diceperkan ya, atau dibuat seperti modif-modif tailuk atau apa, itu kan biasanya diganti-ganti dengan yang bermacam-macam. Nah, ini kita mempelajari di sini, jadi efeknya memberikan peninggi itu seperti apa nanti kita pelajari di sini. Terus kemudian apa, mengganti shock dengan shock tabung misal, itu nanti kita pelajari di sini. Jadi, nanti kalian bisa tahu apa plus minusnya kalau apa memperbaiki apa memodif suspensi itu efeknya bagaimana, diberikan peninggi itu efeknya bagaimana, itu nanti kita bahas di sini ya. Nanti di diskusi kita akan membahasnya. Suspensi depan dan belakang nanti ya. Dan untuk suspensi depan ya, suspensi depan itu ada tiga, ada dua ya, ini sini ada dua ya. Sebelumnya ada tiga juga. Teleskopik ini dibagi lagi ya. Kalau secara umumnya juga yang pertama ada garpu batang bawah atau batang ring fork. Biasanya ada di, kalau di motor lama ya, di apa namanya? Kalau Grand itu masih sudah yang baru. Ini di Astrea Prima, Star nih, bukan Prima, Star.
Oh, yang Start, ya. Kalau di ciri-cirinya kalau di rem depan itu dia akan dengan di depan, ada kan motornya akan naik ke depan. Kalau biasanya yang suspensi kalian yang baru kan kalian rem gini ya, ke bawah. Kalau ini malah dia naik, ya. Jadi ada semacam apa? Di sini ada mekanismenya lagi. Ya. Bentuknya biasanya seperti ini, bentuk garpu depannya seperti ini. Ya, ini di Suzuki Bravo atau ini Super Cup, Honda Super Cup ini. Ini gambarnya tulisannya Suzuki Bravo. Ini harusnya Super Cup. Ya. Honda Super Cup seperti ini, ada covernya sampai bawah ya. Ada covernya sampai bawah di sini. Sebenarnya di dalam udah kelihatan. Jadi di sini cuma kelihatan ada kayak sambungan-sambungan aja. Kalau cirinya itu tadi kalau di rem malah naik gini ya. Atau di Vespa kalau kalian punya. Oh ya, Vespa itu juga pakainya garpu batang bawah atau batang link fork. Ya. Dan yang kedua tipe teleskopik. Teleskopik itu yang umum biasanya ya. Teleskopik itu dibagi dua lagi ya, yang tipe biasa, konvensional sama tipe yang seperti ini tuh apa? Atau apa ini? Upside down ya namanya ya. Jadi tipe yang konvensional, teleskopik konvensional yang ini, kemudian yang upside down. Kemudian ada dua. Makanya tadi saya ingatnya itu bagi tiga. Secara umumnya sih dua, secara garis besarnya. Garpu batang bawah atau batang info, kemudian tipe teleskopik yang banyak dipakai di sepeda motor sekarang. Atau mungkin kalian nanti bisa searching ya di Google, itu teknologi yang dipakai di MotoGP itu hebat sekali. Jadi suspensinya itu pakai elektrik, jadi ketika Marquez menikung itu kalau menikung kan biasanya tekanan kanan sama kiri kan beda. Nah itu bisa menyesuaikan. Jadi olinya yang di dalam itu bisa menyesuaikan pakai elektrik. Jadi dia belok berapa derajat. Nanti misal yang bagian dalam yang buat nikung ini, dia buat nikung ini bisa memberikan oli yang lebih lagi. Beloknya ini Marquez yang sebelah sini dikasih oli yang lebih, yang sini dikurang. Kalau itu biasa atau betul? Ya kalau biasa ini pasti dia tidak akan mengimbangi Marquez yang gerakannya seperti itu ya. Kadang kan namanya anak muda ya, kalau pas balap itu kan kadang kurang hati-hati atau anggur ya. Tapi dia memang berani. Makanya Honda itu seperti kalau yang motor-motor Honda di Repsol itu dia sebenarnya seperti naik robot gitu. Karena memang semuanya sudah pakai sensor ya, kayak numpak robot, jadi masalah balapan motor kan balapan teknologi sebenarnya, balapan teknologi. Nah, yang pure balapan itu ya itu tadi WSBK tadi. Makanya Pak Rofin sukanya WSBK. Kalau balap mobil saya sukanya rally. Rally itu endurance, endurance itu ketahanan gitu loh, ketahanan itu hebat. Jadi rally itu kan tidak melulu di lintasan, dia kan campur lintasannya ada aspal, yang salju, iya. Balapnya biasanya kan dua, yang satu driver itu. Saya sukanya rally kan enak. Jadi tadi garpu batang bawah dan garpu teleskopik untuk tipe yang depannya. Dan untuk teleskopik ini tipenya yang biasa umum kalian gunakan saat ini di kendaraan kalian ya. Itu bagian-bagiannya ini untuk mengingatkan lagi ya, bagian-bagiannya ada cockpit ya, biasa yang atas itu cockpit. Kemudian ada steering upper yoke, steering lower yoke. Ini bahasa Inggris semua ya. Kalau bahasa Indonesianya ada di GPR atau di googling saja itu ada garpu. Ya, biasanya ini cockpit, ini cockpitnya. Kemudian ini selongsong atau fork bottom. Di dalamnya ada kan di luarnya ini seal, kemudian ada sulingan, ada piston, kemudian ada per, ada olinya juga tentunya. Olinya itu. Ini istilah-istilah Inggrisnya. Nah ini komponen dalamnya ini ternyata ada dalam ya, ada persok atau fork spring ini ya, fork spring. Dan ada ribbon spring yang kecil, yang
dikasih di sulingan itu ya, dikasih di damper rod ini. Nah kalau nyebutnya biasanya piston suspensi. Karena ini kan ada karetnya di bodi ini, ada karetnya. Kemudian dia yang menekan olinya. Nanti dia ada masuk di lubang-lubang ini olinya untuk meredam kejutan. Dan rod ini yang namanya piston ya. Di sini ada tulisannya piston ya. Saya nyebutnya ya piston suspensi gitu aja. Kemudian tak bungsok ini rumah-rumahannya. Jadi intinya ya ribbon spring, piston ini kemudian tak bungsok keluar ini ya. Keluar ke dalam nih. Oh ini dalam ya, ini yang luar ya. Jadi tempatnya di sini. Ini yang fork pip tadi yang saya sebut fork pipper. Ya asnya fork pipnya. Kemudian ini yang ya kecil-kecil tapi penting ini ya. Jadi ada sil debu ya di sini, atas paling atas sil debu ya. Sil oli, kemudian stopper sama bisa kalian itu ya, cukil ya. Menggunakan apa Mas? Ada yang min ya. Kecil ya. Ya, ini silinder garpu. Silinder garpu ya tadi kok bottom luar. Ini silinder garpu. Ini kuncinya. Ya. Nih, jadi memang di shop bengkel itu dibuat miring ya. Sama seperti di mobil. Kalau di mobil itu miringnya nggak cuma caster, ini namanya caster kalau ini. Kalau ini kan gampang berbeda. Ya, sama seperti mobil-mobil juga ketika tikonan bumi. Kalau baliknya itu rasa gini, jadi cukup dilepas saja dia muter sendiri. Ya. Mobil seperti itu, karena memang ada sentrifugal di sini, di sudut kemiringannya ini. Ya. Kalau di mobil malah tidak cuma caster, ada. Kalau kalian lihat mobil ketika digerak, bannya naik ya, depan naik itu dia miring gini. Oh ya, gini. Depannya dia gini. Oh iya. Ini namanya chamber. Kalau yang gini itu tujuannya ketika mobilnya kosong kan gini, roda depannya. Ketika diisi penumpang itu dia biar jadi gini. Oh. Nah, tujuannya itu tujuannya. Jadi biasanya berbeda. Kalau ini ya itu dia mengajar kestabilan, dilurus sama ceper biasanya. Kalau gini itu enaknya kalau belok itu dia jadinya yang ini lurus, dan ini juga lurus. Kalau panikom itu lebih stabil. Kalau yang standarnya itu memang negatif ini. Jadi kalau diberi penumpang dia kan lurus, itu namanya chamber. Kalau ini chester namanya. Kemiringan shock terhadap sumbu roda. Itu lurus yang depan, yang belakang tidak ada. Yang belakang ya lurus saja. Bebas berarti Pak. Ya karena yang mencari jalan kan roda depan, mobil sama motor. Kalau yang motor biasanya lurus atau miring ke sini. Ya. Kanan. Yang ke atas, yang atas lebih gini ya. Yang depan. Ya, yang ke depan. Ini. Ini chesternya, ya, chester dan tray. Kalau mobil ada gini, kemudian sama seperti ini juga ada chesternya. Cara gini itu pakai ini. Dan untuk suspensi belakang dan suspensi depan sudah jelas ya. Suspensi depan sudah jelas. Kemudian suspensi belakang ini. Dan seperti suspensi depan, suspensi belakang tidak mempunyai sistem steering. Ya, tadi yang saya bilang ya sih, yang mencari jalan kan roda depan. Depan ya. Sistem ini hanya menopang roda dan menangani guncangan akibat permukaan jalan. Itu aja ya. Jadi untuk memberikan kenyamanan itu aja ya. Karena kalau yang depan tadi ada sudut-sudutnya karena memang tadi ada fungsi untuk kemudi juga. Untuk suspensi belakang tipe yang banyak digunakan yaitu tipe swing arm, kemudian ada unit swing. Kalau ini tipe-tipenya secara umum ya. Kalau yang ya, swing arm itu yang di motor kalian yang bukan metik loh ya, yang di motor sport sama motor DP atau TAP ya. Yang di tengah itu Pak. Ya, yang apa tidak ada mesinnya. Ya. Kalau unit swing itu di motor kalian yang metik Ya, itu ada penggeraknya, dia juga mesinnya kan ikut gini-gini loh. Nah itu namanya unit swing. Jadi di situ ada unit suspensi, ada unit mesinnya.
dia ikut bergerak, tidak? Mengikuti berarti. Ya, mengikuti gerakan dari oscilasi suspensi. Gerakan naik turun namanya oscilasi. Kalau swing arm kan dia mesinnya tetap ada rangkanya. Kemudian yang bergerak hanya swing armnya sama suspensinya itu kalau masih kena ajutan. Paham ya, Mas? Kalau yang matic itu yang ada unitnya sekalian. Ini loh yang tipe ini Vespa. Vespa kan juga sama seperti matic. Kalau dia sudah mengalami goncangan dan belakang, mesinnya yang belum hidup. Mesinnya juga itu naik turun. Ya. Kalau yang swing arm dia hanya armnya saja, ban belakangnya saja, dan penggerak rantai kalau ini. Sama suspensinya yang itu naik turun. Itu namanya swing arm dan swing. Monoshock ikutnya mana monoshock? Swing arm ya, monoshock itu ikutnya swing arm. Karena perbedaannya hanya shock 2 dan shock 1. 2 dan shock 1. Tapi lebih stabil shock 1 katanya. Gimana? Lebih stabil Ya, shock 1. lebih stabil shock 1 dan armnya 1 itu lebih stabil. Sama seperti Ducati tadi yang cover depan saya itu kan yang belakang armnya cuma 1. Jadi sebenarnya nggak ada ya, Pak? Ya sebenarnya ada. Mono arm itu lebih stabil. Karena kalau kalian perhatikan kalau di motor bebek yang kita punya lah ya. Kalau mono arm kan memang adanya di mobil. Kalau di motor-motor standar mahal ya. Kalau kita perhatikan di motor kita sendiri kan penggerak itu hanya ada di kiri. Di kiri ya bener ya. Kan rantai di sini. Otomatis kalian pernah memikir kalau di sini seperti menahan. Jadi kalau yang di mono arm itu tidak ada tahanan di sini, jadi loss, enak. Ya. Sedangkan shocknya ada di tengah. Ya. Tapi dia lebih stabil. Itu kalau kita memikirkan detail-detail motor secara kecil ya, secara kecil. Karena memang ya alhamdulillahnya saya senang membaca majalah-majalah otomotif, kemudian sering ikuti vlog-vlog otomotif di YouTube itu. Motor maupun mobil, tapi saya lebih suka mobil sih. Tapi itu juga kalau ada yang terbaru saya pasti mengikuti, saya pasti cari-cari. Jadi ilmunya dari situ juga. Itu tadi, jadi lebih stabil ya. Swing arm tapi yang mono itu lebih stabil. Mono arm dan monoshock lebih stabil. Unit swing ini juga bagus. Di Vario itu 1 atau 2? 1. Yang 162 ya? 160 tapi yang jadinya 160 tapi yang 125 itu ada? Itu juga 2? Itu 1 dong? Yang dua Semua ini 1 Pak? Kalau yang sekarang Elemen 2. Jadi sama itu juga masuknya unit swing dan itu biasanya lebih stabil. Untuk yang shocknya juga seperti aero itu memang buat style aja ya. Buat style aja. Iya, biar itu kan juga shocknya agak kecil-kecil dari yang beat. Shocknya ini kan Pak, itu tinggi berarti ya. Kalau Supra saya kan cuma 33. 32 itu jauh masuk tinggi. 3 ban kan? Iya. 3 apa PC kok Pak? Ban saya itu kan agak lebih besar ya, saya naik ke 34. Dan saya kan 90 dua-duanya tak buat seperti road race ya. Karena saya kalau balapan seneng trail atau road race itu bagus itu daripada ban yang kecil-kecil. Saya mending yang besar enak buat tikung-tikung. Buat ke Dieng, ke Sarangan itu enak. Kalau saya kemarin belinya kemarin itu Corsa. Karena memang ya Michelin itu bagus tapi komponnya terlalu empuk kalau menurut saya. Ini cepat habis. Kalian 1,5 tahun 2 tahun habis. Karena ngabut Iya, memang benar. Komponnya itu soft mungkin ya. Soft itu. Kurang aja. Kenapa beli ya? Tapi kalau yang soft itu kelebihannya itu dia lebih melekat di jalan, lebih melekat di aspal. Ya, kalau aspalnya panas, kalian tidak gampang slip. Tapi kalau yang itu Pak, hujan. Nah, hujan itu bahaya. Kalau hujan, enak yang tahu. Kalau saya medium. Ya, ini untuk konstruksi tipe swing arm ya. Tipe swing arm seperti ini ya. Ini motor fiction ya. Fiction. Tadi jadi monoshock, ini yang monoshock ya.
Dan kalian sudah tahu lah ya. Untuk yang unit swing ini seperti ini yang genetik ya, yang di seputar atau Vespa. Nah, ini motornya siapa ini? Motornya Mas Bowo ini ya. Racingnya YSS. Ada tabungnya. Saksi. Ban kecil. ini udah saya banget ini. Ban kecil ring 17 di kaku. Ini tipe unit swing ya tadi bergabung dengan mesinnya. Untuk suspensi belakang ini berdasarkan bentuknya ya. Ada yang tipe pegas coil. Pegas coil itu yang kayak gini. Ini yang tipe absorber. Absorber yang tertutup itu namanya shock absorber. Ini motor-motor yang dulu ya. Saya juga kayak Iya sama. Cuma Tapi apa lebih ya? ya rancet-rancet begini. Absorber ini sebenarnya kan dalamnya ini kan. Ini namanya absorbernya. Kalau ini ya namanya suspensi atau karnya. Kalau ini namanya shock absorbernya. Kalau keseluruhan namanya shock breaker lah. Shock breaker jadi peredam kejutan. Shock kan kejutan. Breaker itu peredam atau pemutus. Ya. Ini namanya shock absorber. Jadi shock itu kejutan, absorb itu menyerap kejutan. Ini bagian ini. Yang ini ya namanya bersuspensi atau suspensi aja. Ya. Tapi bedanya keseluruhan itu punya shock breaker atau suspensi. Oh. Masuk usap Shock. Oke, ini masuk ke diskusi ya. Ini tadi sudah jelas ya reviewnya ya. Reviewnya sudah jelas tadi apa fungsi, kemudian tadi apa namanya bermacam-macam tipenya kalian sudah jelas ya. Dan ini masuk ke pembelajaran ini. Ini nanti ada gambar-gambar yang kalian akan diskusikan ya. Nanti kita masuk ke pembelajaran PBL. Nanti silakan berdiskusi. Nanti ada 1, 2, 3 kelompok ya. Jadi ada 5 ya, ada 3 kelompok. 5, 4 ada apa? Nanti saya bagi LKPD lagi seperti yang minggu lalu ya. Atau mungkin kalian bisa melihat di yang online, LKPD online yang saya bagikan di WhatsApp. Oke. Yang pertama ini apa kira-kira? Yang pertama. Ini kaitannya dengan permasalahan sehari-hari ya. Ini ya di motor kalian biasanya kalian sering menemukan hal-hal seperti ini. Ya. Yang pertama ini apa kira-kira? Bocor. Yang Renault ini? Bocoran as ini ya, yang tengah ini ya. Oke. Kemudian capnya apa Chef? Ini Chef. Coba pecahnya sil itu Pak. Ya, sil karetnya ya. Dia ada hasil kebocoran, ada sil karet. Untuk gambar yang kedua, kira-kira apa? Kas. Kasnya atau tergores. Penyebabnya apa nanti kita diskusikan di sini. Ya. Yang ketiga ini saya tidak menemukan gambarnya, ya, karena memang susah dimulai ya. Ya, kalau kalian menikung itu seperti bocor. Nah, itu ini penyebabnya apa? Nanti silakan diskusi sendiri. Kira-kira apa kira-kira? Morbotnya rancang Pak. Morbotnya rancang, bisa yang lain ada. Asroda, morbot yang mana? Yang asroda apa yang sebenarnya? Asroda. Yang lain siapa yang lain? Ada? Asroda mungkin bisa juga itu Pak. Belakangnya pecah. Lakarnya pecah. Ya. Yang lainnya? Atau sudah aus gitu ya? Lakarnya aus. Ada lagi? Yang lain? Asbego. Ya. Itu juga bisa kemungkinan bisa. Tuh. Kemudian yang nomor 4 ini juga sering kalian temui di kehidupan sehari-hari, terutama yang suka modif kendaraan. Apa do? Ini do? Kira-kira do? Menggunakan apa ini? Peninggisok. Nah, peninggisok ya. Efeknya apa? Kira-kira efeknya apa? Iya. Motor kembali ya pasti. Efeknya yang lain. Ada dampak negatifnya. Shocknya jadi atau ada lagi yang lain karena ditekan ya di bawah dia tidak bisa bergerak dengan bebas ya kalau masa seperti semula karena ditambahi bebannya seperti Bareng gede-gede. ini pernah ada yang menemukan itu. Kan itu Pak, balikan cepat ya sini Pak. Oh iya, anunya cepat ya, bebannya cepat gitu ya. Untuk apa? Untuk menikung
atau untuk lurus? Lurus menikung juga. Udah bagus gitu ya. Kayak betul. Oh, itu kan betul seperti itu ya. Paling naik Honda. Tadi apa tekanannya berlebih, kemudian terlalu oskilasi ya, terlalu ngepul, ya, terlalu empuk. Kecuali kalau stoknya ada ribunya. Oh, beda lagi. Enak itu Pak. Lagi. Stabil. Oke. Itu nanti ini ya dalam part ini. Jadi jawabannya sudah bagus-bagus, tepuk tangan sih. Bagus jawabannya, nanti silakan kalian diskusikan di LKPD ini. Oh tadi banyak sekali ini penyebabnya ya. Ini baret ini penyebabnya misal orangnya kurang merawat, kemudian ibunya menumpuk, atau biasanya ada di sini kan ada cover biasanya. Itu covernya dijebak. Gimana? Asnya bengkok itu juga jadi nanti kalian cari penyebabnya kemudian tulis ya. Efeknya apa? Jadi setelah bocor ini kalian tahu itu bocor Pak, terus efeknya di motor bagaimana? Terus kamu tulis cara perbaikannya bagaimana? Itu ya nanti ya didiskusikan ini ya empat permasalahan ini sering ditemukan di kehidupan sehari-hari. Ya, rata-rata kalian menemukan permasalahan ketika magang dulu waktu di bengkel pasti banyak sekali permasalahan seperti ini. Ya. Dulu teman saya di AS pernah menemukan di sini tuh sampai yang diberi peninggi itu sampai bengkok punya apa sama servisnya. Ya, karena memang ya itu tadi tidak cocok. Dia pakainya mungkin yang murah seperti pos atau apa ya. Bukan yang aftermarket pun misalnya yang SCB yang bagus-bagus ya tidak disarankan sebenarnya. Ya, mending ganti shop yang lebih tinggi itu malah standarnya karena memang satu kesatuan. Kalau ini kan bukan satu kesatuan, dia cuma nambahin shop. Ya, bukan speknya dipaksa. Kalau yang diganti tinggi kan memang dia memang sudah diukur karena maksudnya kan sudah dihitung. Ya, itu beda lagi efeknya. Jadi memang mendingnya dari satu set seperti itu. Dulu sampai ada yang bengkok, ada yang apa sininya itu Patah. ya patah atau kalah ya, bentuknya itu kalah. Ini apalagi yang ini ya. Ini yang kadang biasanya itu ada retakan di sini, saya juga pernah menemukan itu. Ya di sininya retak ya, hampir mau pecah untungnya dibawa ke bengkel juga. Oh iya. Iya. Jadi penggunaan produk-produk aftermarket itu kalau yang untuk bagian-bagian penting itu bahaya. Kalau pas yang di rem atau untuk variasi yang lain silakan. Masih murni ya Pak? Ya itu keamanannya itu bahaya. Gimana? Kalau masih yang tepasnya aja itu tuas itu kan aman masih cuma untuk variasi aja ya. Untuk variasi tidak apa-apa. Oke ya, ini silakan nanti didiskusikan dulu. Ya ini saya bagi LKPD-nya ya. Nanti silakan dibalik dulu maksudnya. Ini kelas virus gini dengan kelompoknya. Ini ya, duduknya balik ke bawah. Mas Lebowo dengan depan. Ini ya. Segini lurus Pak. Nanti naik ya Pak. Naik ya Pak. Udah kelihatan ya.
tadi kalian sudah berdiskusi ya mengenai apa yang sudah saya tampilkan di depan ini, permasalahan yang tampil di depan. Tadi kalian sudah dengan baik berliterasi ya, kalian sudah tertib. Oke, tepuk tangan dulu buat dengan baik. Ini saatnya kita presentasi ya seperti biasa. Nanti ada kelompok pertama dulu ya akan presentasi. Ya, silakan kelompoknya Mas Nino. RAPD-nya di bawah. Ini kursi kayak Sampai lu. Yang buka ini. Oh iya, gantian ada ya kan apa ini? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan tugas dari Pak Robi. A. Shock breaker bocor atau rebes. Penyebabnya seal shock getas, forklift baret, atau banyak kotoran menumpuk di seal atau karet shock. Akibat motor ketika di rem depan berbunyi jeduk karena oli dalam shock berkurang volumenya karena bocor atau rebes. Terlihat rebesan basah di oli pada seal atau karet shock. Perbaikan: ganti seal shock atau karet shock, isi kembali oli shock, periksa apakah ada baret pada forklift. B. Pipa baret. Penyebab karet shock tidak terlindung dari kotoran atau debu. Banyak debu menempel sehingga menimbulkan gesekan. Memodifikasi shock yang kurang tepat akibat oli bocor atau rebes, volume oli berkurang, shock depan jeduk atau bunyi. Perbaikan: periksa fisik swab pipa. Bila baret berlebih, ganti valve filter, isi kembali oli shock sesuai volume. C. Shock belakang mati atau tidak fungsi absorbernya. Penyebab oli bocor pada absorbernya yang berfungsi meredam hanya pegasnya saja. Akibat motor oleng pada roda belakang ketika menikung karena yang bekerja hanya pegas saja. Perbaikan: periksa fisik shock belakang. Bila ada kebocoran, segera ganti dengan parts original. Terakhir. Motor peninggi shock non original akibat tikungan kurang stabil, shock protektor kurang nyaman, tidak maksimal, bisa menyebabkan kebegoan shock. Solusi: bila ingin memodifikasi peninggi belakang motor, bisa dengan mengganti shock belakang dengan yang lebih tinggi. Oke, udah ya. Oke, bagaimana? Bagus ya penampilannya. Oke, Terima kasih. Oke. Iya, tadi gimana Mas? Oke, itu tadi diskusi kita ya. Jadi kalian sudah berdiskusi, sudah ada yang presentasi juga. Tadi semua sudah presentasi. Kemudian tanggapannya bervariasi ya. Tadi yang saya tampilkan di layar, iya, yang saya tampilkan di layar tadi ada bermacam-macam gejala ya. Satu gambar ini bisa bermacam-macam masalah ya di sini tadi ya. Gambar 1, 2, kemudian statement 3 dan gambar 4 ini dari tiap kelompok tadi ada yang berbeda-beda. Mungkin ada yang ini mengatakan karetnya aus atau olinya yang rebes, itu sah-sah saja karena memang namanya troubleshooting ya.
Jadi tidak hanya penyebab dari kerusakan kendaraan itu tidak hanya satu biasanya. Penyebab dari kerusakan dari suatu kendaraan itu biasanya bermacam-macam. Gejalanya ini, tapi kalian menelaahnya itu ada banyak penyebab biasanya. Tapi nanti kita kerucutkan lagi. Oh, ternyata dicoba buat jalan, dicoba untuk apa lagi? Yaitu ada yang namanya pengetesan sebelum kita bongkar-bongkar. Itu nanti kita akan mengerucut ke suatu permasalahan biasanya. Jadi tadi sudah banyak apa statement yang kalian tuliskan di LKPD itu ya tadi ya. Itu bagus sekali. Intinya di sini, intinya dari diskusi kita ini yang pertama, gambar pertama itu banyak dari kalian yang menyebutkan shock breaker bocor atau rembes. Ini benar ya. Jadi memang ini olinya itu rembes. Olinya rembes itu akibatnya. Penyebabnya kan banyak, ya enggak? Penyebabnya karena olinya keluar Pak, jadi rembes ya, benar. Itu ya olinya keluar jadi rembes. Kotorannya jadi menempel. Kedua, oli keluar ini karena apa? Dikerucutkan lagi. Karena karetnya sudah haus, sudah getas, atau mungkin bocor atau pecah ya. Itu banyak di sini ya. Itu bisa. Atau kalau tidak berkaitan dengan gambar kedua, ininya baret. Jadi tidak, kalau baret kan walaupun hanya berapa mili itu tidak rapat, ya. Tidak rapat, ada sela-sela sedikit. Dia akhirnya keluar. Jadi ada kaitannya dengan gambar yang kedua ya. Tapi yang kedua itu tidak selalu efeknya ini ya. Tapi biasanya ada kaitannya. Ya. Ada hubungannya. Ada juga yang baret tapi tidak sampai bocor itu masih bisa ditoleransi seperti itu ya. Tapi tetap aja berbahaya. Tentu saja perlu diperbaiki atau diganti. Jadi kebanyakan menyebutkan oli shock breaker itu rembes atau bocor itu buruk sekali ya. Solusinya apa berarti? Ganti oli shock. Pertama isi oli ya. Yang kedua ganti isi olinya. Kalau asnya luka, Ya, apalagi kalau asnya luka ya, jadi ada hubungannya dengan ini diganti sekalian. Karena tidak bisa diperbaiki. kalau udah parah dari shock. Ya, ini kebanyakan kalau di shock breaker ini nantinya kita akan mengganti. Jadi jarang sekali untuk diperbaiki. Periksa, kemudian kalau tidak sesuai ganti. Banyak fisik. Untuk pemeriksaan paling hanya ada di kemudian keolengan ini, fokpit ini. Sudah ada yang sudah pernah mencoba memakai dial indikator. Ya, keolengan itu sudah pernah ya. Nanti dipelajari kalau pas drill nanti pas praktek itu nanti silakan dipelajari diperhatikan. Ya. Karena penggunaannya sebenarnya mudah, tapi ada step-stepnya. Ya. Yang kalian harus setting dulu ya. Kalibrasi. Iya, kalibrasi. Ada apa menghidupkan itu apa magnetnya dulu, kemudian menempatkan jarumnya itu kan juga kadang kalau tidak menempel sekalian tidak akurat. Terus kemudian setting ini, ya kalibrasi. Jadi hasil tiap orang terkadang beda. Ya walaupun berbeda hanya 0 sekian ini, tapi itu kadang berpengaruh. Karena toleransi maksimal itu berapa? 0,020 ya? 0,20. Jadi sudah bergerak lebih dari 10 ke 2 itu sudah dianggap oleng. Kalau ini. Jadi nanti tergantung juga dari penyetelan kalian di alat ukur itu. Menempatkannya pas di tengahnya kokpitnya. Jangan di pinggir, jangan di pinggir-pinggirnya yang satunya, di tengah. Tengah aja. Karena kalau yang bengkong di tengah itu sudah lumayan parah. Jarang sekali bengkokan ada di depan dan belakang karena biasanya kalau benda panjang gini pasti yang banyak itu di tengah. Stres yang paling banyak di tengah. Kalau yang di pucuk-pucuk gini yang sebagai penumpu itu jarang sekali untuk bengkok. Tengah. Yang terkena banyak gaya tengah biasanya. Itu. Untuk gambar yang kedua, ini kalian banyak menyebutkan tadi kokpit baret sudah bisa dilihat dari fotonya ya. Kokpitnya ini baret atau asnya ini ada baret. Penyebabnya apa? Kok baret?
Debu pak. Debu ya, debu yang menumpuk di karet tadi. Ya. Yang macam. Kok bisa banyak debu? Nah ini diluruskan lagi. Jadi kalau mencari troubleshooting seperti itu. Olinya bocor. Olinya bocor. Jadi kalau mencari troubleshooting dikerucutkan ya. Kalian menemukan ini banyak debunya. Banyak debunya karena apa? Misal di sini dia kalau motor bebek atau motor kap biasanya pelindungnya yang samping dicopot. Ya kan kalau motor kap kan tertutup, ya, tertutup. Beda kalau di motor sport, kalau yang baret ini biasanya terjadi seringnya di motor sport karena dia terbuka, ya tidak tertutup seperti motor bebek. Matic juga kadang terbuka, apalagi yang di model lama itu slambernya atau spakbornya itu seperti motor sport, ya enggak? Jadi sistemnya yang samping-samping itu terbuka. Jadi oli cepat nempel di sini ya debunya ya. Debunya, apalagi kalau pas bocor seperti ini, itu akan banyak debu di sekitarnya. Jadi menyebabkan gesekan berlebih yang mengakibatkan ini. Jadi tadi kotoran yang menumpuk, kemudian modifikasi shock yang kurang tepat. Ya tadi ya yang dibuka tadi. Kemudian akibatnya rembes, kemudian baret. Secara perbaikannya ya ganti forkliftnya. Yang ketiga ini yang tadi banyak starternya ya. Ada yang dari as tadi ya, ada yang dari latar. Yang hubungannya dengan suspensi ya Pak, kira-kira. Tadi yang disampaikan kelompok 1 tadi ya. Shock belakang itu tidak berfungsi atau mati. Ya. Jadi shock belakang itu pernah nggak kalian tadi rasanya seperti ban bocor? Bener tadi yang diperiksa antara bearing ya. Kalau ini hubungannya dengan shock, ya berarti shock breakernya ya. Shock breakernya itu mati. Jadi yang absorbernya atau yang tengahnya itu, yang ada olinya itu dia bocor misalnya. Yang main tinggal pernya colok. Shock breaker itu kalau hanya pernya saja itu dia akan ya gininya terus-terusan. Lebih baiknya kan kalau namanya peredam kejut ya. Itu berarti kan dia setelah melewati getaran dia langsung ya standar lagi, motornya normal lagi. Kalau hanya pernya saja dia kan gini-gini terus lama, stabilnya lama. Jadi fungsinya absorber kan gitu. Jadi fungsinya ada olinya itu biar dia kalau pas kena getaran dia cepat kembali normal. Jadi kalau di mobil atau motor dia cepat pengemudi itu cepat mendapatkan kemudinya lagi, cepat stabil lagi gitu. Jadi tidak terus-terusan gitu. Stabilnya lama kalau hanya per saja. Makanya diberi absorber. Oscilasinya lama kalau hanya per saja. Sama seperti kalau pas menikung ini, absorbernya bocor, itu kalau yang main pernya aja, kan per kan sifatnya elastis ya. Jadi kalau kita menikung gini, dia kan seperti ini. Jadi seperti ban bocor. Atau tadi kalau pas lakarnya rusak, itu juga sama. Iya, awalnya seperti itu. Rasanya sama. Tapi kalau lakarnya rusak kan antara kanan sama kiri. Kan lakar kan ada dua bagian di belakang itu. Kalau kita oleng ke kiri, ya berarti mungkin kirinya yang rusak. Kalau ke kanannya enggak. Kalau yang shock breakernya ini, yang misal yang bocor dua-duanya, ya dia kalau kanan kiri pun juga sama rasanya. Direm juga sama. Jadi seperti tidak stabil. Itu tadi karena yang main hanya pernya saja. Absorbernya sudah bocor atau mati. Kalau yang belakang ini solusinya gimana? Cara perbaikannya gimana? Ganti as mati. Ganti as bisa untuk yang tipenya bisa dibuka ya. Kalau mudahnya ya ganti shock. Ya. Ganti shock yang baru. Ya, ganti shock yang baru. Karena jarang sekali yang bisa memodif atau menyervis tadi suspensi. Paling mentok suntik. Ya, suntik. Karena memang merusak ya, jadi merusak ininya harus dirusak dulu, dilepas dan lain-lain. Karena memang jarang yang bisa nyervis shock breaker. Ini juga peluang usaha ya, kalau kalian mempelajari ini, kalian juga mungkin nanti bisa jadi spesialis shock breaker mungkin ya, yang depan, yang belakang. Karena memang jarang sekali yang bisa memperbaiki, apalagi shock belakang, suspensi shock belakang itu susah. Bongkarnya saja susah, apalagi memperbaiki tadi seperti pakai alat lain harus pakai alat.
Kadang alatnya pun mereka membuat sendiri, misalnya alat sendiri ya gitu. Untuk menarik karetnya gini, kemudian nyopot bagian atas bawahnya, itu kan perlu alat khusus. Dan di bengkel resmi kan tidak disarankan, karena memang tidak ada alatnya, tidak ada alat untuk membuka sok belakang. Karena sarannya memang harus diganti, tidak ada diperbaiki itu, tidak ada. Kalau kalian bisa memperbaiki ya malah bagus. Jual lagi ya. Jual lagi bisa gitu ya. Jadi peluang usaha di sini kalian jadi spesialis. Sama kalau mobil kan juga tidak ada bengkel mobil itu yang melayani semua jangan sekali. Bengkel mobil mesti AC DW gitu ya. AC sendiri kemudian bapaknya Lowo itu pasti bawa ya mesin sendiri, servis sendiri, audio sendiri ya, modif sendiri. Aksesoris kalau di mobil itu spesialis ya. Itu aja. Jadi kalian mempelajari satu ilmu itu aja. Misal radiator, kalian mau jadi radiator ada buka spesialis radiator gitu kan, beda-beda. Kalian pelajari AC, spesialis AC. Ya. Kalian suka elektronik, suka modif, buka bengkel elektronik, ya. Aksesoris. Spesialis gitu. Jadi ada Cari siapa yang ya? oprek. Itu biasanya cari yang balap-balap itu. Yang paham kelistrikan gitu. Ahli seperti ini spesialis shock breaker. Di mobil juga ada understyle namanya ya. Spesialis dadani kaki-kaki kok. Spesialis Perbaiki kaki-kaki saja. Jadi dari pelek, dari ban, kemudian tadi nyetel chamber, nyetel tester, nyetel ring, understyle. Spuring balancing kalau kalian pernah dengar di bengkel itu spuring dan balancing. Nah, itu jadi keseimbangan roda-roda kendaraan, terutama mobil itu juga perlu ada spesialisnya, ada mesinnya sendiri. Ya, sudah paham ya. Jadi itu tadi ya kesimpulannya pembelajaran kali ini yang diskusi ya. Oke. Kemudian untuk pembelajaran hari ini kita sudah sampai di tahap akhir pembelajaran ya. Tadi kita hari ini sudah mempelajari apa saja. Tadi yang pertama review materi kelas 11 ya. Jadi dari mulai pengertian suspensi, ya, dari fungsi, kemudian dari komponen, dan langkah kerja. Kemudian tadi kita sudah berdiskusi. Jadi kita mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi permasalahan dalam di suspensi dan kaitannya dengan kehidupan sehari-hari kalian. Kalian pernah menemukan di motor kalian ataupun di motor teman kalian mungkin ya. Tetapi sudah kalian diskusikan, kalian presentasikan sebagai pembelajaran ya, nanti dipelajari lagi di rumah troubleshootingnya ya, nanti kita terapkan lagi di minggu depan. Nanti kita minggu depan itu ke bengkel, ke praktek ya, nanti kita coba menerapkan tadi, jadi troubleshooting tadi. Jadi apa saja permasalahan yang ada di bengkel pasti ada ya. Bengkel pasti motornya juga tidak sempurna. Nanti kalian juga bisa menelaah ya kerusakan di situ apa. Kemudian kalian coba kalian terapkan pemeriksaan di situ ya, pengukuran kalian terapkan di situ. Nanti kalian bisa menemukan ini yang tidak bagus ini Pak, yang harus ganti ini. Terus kemudian kalian tes juga di situ. Tes uji ini sok depan ya, sok belakang, oscillasinya bagaimana, kalian nanti bersihkan di sini. Seperti biasa di akhir pembelajaran, di pembelajarannya Pak Robin ya, di akhir pembelajaran itu biasanya kita evaluasi ya, kita akan mengerjakan kuis online melalui Quizizz seperti biasa ya. Jadi silakan disiapkan HP-nya. HP-nya kota pakai ini, pakai Baby atau pakai Baby-nya Pak Robin boleh. Di Infinix Note 9.
melalui online ya, melalui kuisis. Kalian sudah mengerjakan dengan baik. Tadi ada peringkat-peringkatnya, kalian sudah melihat langsung di layar ya. Tadi apa penilaian nilainya juga langsung terlihat. Tadi tepuk tangan dulu untuk 3 besar. Ini ada reward khusus ya nanti ya. Jadi hasil dari kuisisnya tadi, hasil dari kuisis nanti kalian bisa apa untuk review pertanyaan-pertanyaannya tadi juga nanti tidak jauh-jauh beda nanti dengan itu ya di apa untuk ujian nasional, untuk ujian sekolah itu nanti silakan dipelajari. Itu bentuk soalnya sudah harus, jadi kalian kelas 12 itu levelnya itu harus baik order, thinking skill ya. Jadi ya berpikir tingkat tinggi ya, berpikir tingkat tinggi. Itu soal harus. Jadi tidak hanya menyebutkan komponen dan lain-lain, tapi kalian sudah nanti ada berpikir ya, ada berpikir soalnya kan menganalisa. Oke. Tadi sudah apa kuisis, kemudian untuk kedepannya, untuk minggu depan ya, itu nanti kita akan praktek, pertemuan kedua kita akan praktek. Nanti kita aplikasikan ya, nanti yang kalian sudah diskusikan tadi ya, mengenai troubleshooting. Kalian apa aplikasikan di praktek, kita cari troubleshootingnya seperti apa, pemeriksaannya seperti apa, nanti kemudian diuji. Kemudian nanti ada juga apa review tentang pembelajaran hari ini. Nanti silakan dibuka di Google Form. Nanti itu untuk review Pak Robin sendiri. Jadi untuk Bapak Ibu guru mengenai pembelajaran hari ini kalian mengisi. Dan itu tidak ada kaitannya dengan nilai. Jadi silakan mengisi dengan jujur, tidak apa ya. Jadi pembelajaran hari ini bagaimana? Jadi kesannya, kemudian cara pembelajarannya, tadi evaluasinya, kuisisnya, diskusinya seperti apa. Tapi silakan dinilai. Nanti di Google Form nanti linknya akan saya share di grup. Oke ya. Oke, kita sudah masuk penghujung pembelajaran. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat untuk kalian semua. Jangan lupa tetap belajar ya, tetap semangat ke sekolah. Cuacanya sedang buruk juga apa kalian tetap jaga kesehatan. Ya kalian sudah kelas 3, sebisa mungkin jangan sering izin ya. Jadi walaupun kalian dihalangi oleh cuaca dan lain-lain ya, itu kalian tidak surut untuk semangatnya belajar ya. Jadi kalian tetap harus semangat karena tinggal 3 bulan ini ya. Pelajaran kelas 3, kelas 12 itu tinggal 3 bulan. Ini nge-drill, kemudian nanti Februari kalian sudah ujian praktek non produktif. Maret kalian sudah finalnya. Ada ujian sekolah, ada ujian UTK. Nanti kalian harus fit ya, dari kondisi badan kalian sendiri harus fit. Kalian harus semangat ya mengikuti pembelajaran. Itu tadi, jadi dipersiapkan juga. Jadi memang halangannya itu banyak dari cuaca dan lain-lain, kondisi badan. Ya, nanti kalian harus jaga kesehatan dengan baik. Dan tetap semangat ya. Dipelajari lagi yang saya bagikan tadi apa modulnya online tadi. Modulnya silahkan dipelajari kembali, dibuka-buka. Ada link video di situ, dipelajari dulu sebelum praktek besok. Itu ada videonya ya. Jadi ke praktek itu kita sudah tahu ya. Sebelum ke praktek kita sudah tahu apa yang akan kita kerjakan besok. Ya seperti itu ya. Untuk mengakhiri pembelajaran silakan dipimpin berdoa lagi Mas Ketua Kelas, Mas Virus. Sebelum mulai. Amin. Dari Pak Robin cukup sekian, sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan hati-hati di jalan pulangnya. Dari Pak Robin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.